Nama saya Zafira. Nama saya Nufisari. Nama saya Salza Nabila. Nama saya Farfan Bensa. Kami akan mempresentasikan vlog kami, yaitu tentang kebudayaan Jogja. Oke, baik, mari kita simak. Yogyakarta merupakan ibu kota daerah istimewa Yogyakarta di Jawa yang terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, di mana keluarga Sultan masih tinggal di istana tersebut hingga sekarang. Keistimewaan Yogyakarta yang utama masih kental dan teguh dengan adat budaya Jawanya. Terbukti hingga saat ini Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat masih berdiri. Sultan sebagai raja mengayomi warganya dengan baik. Ritual seperti grebek maulud atau sekaten rutin dilakukan setiap tahunnya. Rasanya memang tidak salah jika Yogyakarta mendapatkan status sebagai daerah istimewa, mengingat ada banyak keistimewaan Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta memang membius banyak orang, sebut saja bagi pelajar, wisatawan, dan juga para seniman. Yogyakarta juga merupakan kota yang terkenal akan wisatanya, yang juga tak kalah istimewa dengan kota-kota lainnya, baik wisata kuliner maupun wisata alam, dan juga wisata sejarahnya. Yogyakarta salah satu destinasi wajib para traveler dan juga backpacker. Yogyakarta juga merupakan kota istimewa yang menjadi banyak tujuan para pelajar untuk melanjutkan pendidikannya, yang menjadikan kota Yogyakarta mendapat salah satu dari julukannya, yaitu kota pelajar. Kurang lebih terdapat 137 perguruan tinggi yang tersebar di wilayah ini, mulai dari universitas, politeknik, sekolah tinggi, dan akademi. Perguruan tinggi negeri yang juga sekaligus menjadi ikon kota ini adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM. Hampir semua jenis wisata tersedia di kota ini, mulai dari wisata sejarah, alam, hingga kuliner, seperti Malioboro. Nama jalan di jantung kota ini sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Malioboro tempat yang nyaman untuk berjalan-jalan dan menjadi pusat tempatnya membeli cenderamata atau oleh-oleh khas Yogyakarta. Seperti contohnya yang lain, ada juga alun-alun kidul dan Candi Prambanan yang sudah diakui sebagai situs warisan dunia menjadi kawasan unggul di kawasan Yogyakarta. Oke, baik, saya akan menjelaskan sejarah-sejarah kota Yogyakarta. Mari kita simak. Keraton Yogyakarta merupakan istana dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 setelah Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua. Fungsi Keraton Yogyakarta sendiri kurang lebih sama dengan Keraton Surakarta, untuk dijadikan tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Selain itu, kompleks bangunan ini juga dijadikan sebagai objek wisata bersejarah kota Yogyakarta. Nah, jika ingin mengetahui lebih detail tentang bagaimana sejarah Keraton Yogyakarta, tonton
terus video ini sampai habis. Sejarah singkat Keraton Yogyakarta. Sejarah terdirinya Keraton Yogyakarta mula terbaginya Kerajaan Mataram Islam 1755 lewat Perjanjian Chianti. Berdasarkan perjanjian tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Negari Kesultanan Yogyakarta untuk istri Sultan Hamengkubuwono I dan Negari Kesultanan Surakarta diserahkan kepada Hamengkubuwono III. Pembangunan keraton ini dimulai oleh Sultan Hamengkubuwono I yang juga sekaligus berperan sebagai arsiteknya, dan dimulai pada 9 Oktober 1755. Selama proses pembangunannya berlangsung hampir 1 tahun. Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarganya tinggal di Pesangurahan Amber Ketahuan. Pembangunan keraton dilakukan dengan penuh pertimbangan, memenuhi kebutuhan pemerintah, sosial, ekonomi, budaya, maupun tempat tinggal. Selain keraton dibangun pula sarana lain seperti benteng, kompleks, taman sari, masjid gede, dan pasar gede. Sultan Hamengkubuwono I sendiri baru resmi menempati Keraton Yogyakarta pada 7 Oktober. Nah, yang kedua yaitu sejarah kompleks bangunan Keraton Yogyakarta beserta fungsinya. Kompleks Keraton Yogyakarta dibagi dalam 3 halaman, yaitu membujur dari halaman utara ke selatan. Halaman-halaman tersebut masih dibagi lagi menjadi beberapa halaman yang lebih kecil dan juga terdapat beberapa bangunan lainnya. Setiap bangunan keraton sendiri memiliki corak arsitektur yang khas dan mengandung nama simboli berbeda-beda. Untuk halaman pertama dibagi 3 bagian, yaitu Alun-Alun Utara Pagelaran, Siti Hinggil Kidul Utara, dan Sri Manganti. Di sebelah barat alun-alun tersebut terdapat komplek Masjid Gede Kesultanan atau Masjid Gede Kauman. Untuk halaman kedua adalah keraton mempunyai bangunan penting seperti Bangsal Prabayeksa, Bangsal Kencana, Gedong Puaretno, Gedong Jene, Traju Tresna, Bangsal Manis, Kasal Trian, Kaputren, Kadungkilen, dan Kedaton Wetan. Untuk halaman ketiga adalah Magangan Kemandungan Selatan, Siti Hinggil, dan Alun-Alun Selatan. Selain itu terdapat pula Taman Sari, Kadipaten, Banteng Baluganti, dan bangunan lainnya yang di luar lingkungan keraton. Meski berada di luar keraton, bangunan Satu Bagolini, Pambukatya, Kaputihan, Patok Negoro, dan Pasar Barigaharyo merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bagian Keraton Yogyakarta. Nah, itu dia sejarah singkat Keraton Yogyakarta serta bangunan dan fungsinya yang hasil tim Jogja rangkum untuk mengetahui sejarah apa saja yang ada di Indonesia, khususnya di daerah-daerah lain. Oke, baik, mari kita simak beberapa batik yang ada di Yogyakarta. Masyarakat yang ada di Yogyakarta memiliki karakteristik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, salah satunya yang masih melekat dan terlihat hingga zaman modern yaitu pakaian adat Yogyakarta. Beberapa pakaian tersebut sampai saat ini masih mudah ditemui oleh warga untuk berbagai keperluan. Penasaran? Yuk simak video selengkap ini. Satu, kebaya Yogyakarta. Tentu Anda sudah tak asing lagi dengan pakaian yang satu ini, yaitu kebaya. Pakaian ini memang menjadi salah satu pakaian adat yang dikenakan perempuan sebagai atasan untuk karakteristik. Dari kebaya Yogyakarta bisa dilihat dari pita emas yang mengelilingi leher, lengan sampai dengan bagian bawah badan, dengan sederet karakteristik yang sedemikian rupa. Kebaya dari daerah Yogyakarta ini membuat makin anggun. Aksesoris pada kebaya cukup ikonik bagi pakaian adat Yogyakarta, sehingga memberikan kesan tersendiri bagi orang yang menggunakannya untuk berbagai kesempatan seperti acara adat formal dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga jenis kebaya bludru yang memiliki filosofi tersendiri bagi perempuan yang mengenakannya. Kebaya yang mempunyai serat yang halus ini mempresentasikan tanda tanduk wanita yang lemah dan lembut.
Sebenarnya kebaya ini seperti kebaya Jawa lainnya, hanya saja kebaya dari Yogyakarta ini cenderung berwarna hitam dan berbulu. Dua, baju adat Surcen. Seperti yang sudah diketahui, Yogyakarta memiliki banyak budaya warisan, termasuk pada pakaian adat yang bisa digunakan pada acara-acara tertentu. Salah satu pakaian adat Yogyakarta yang menjadi busana resmi yang paling banyak digunakan masyarakat seperti busana adat Jogja lainnya. Ternyata pakaian ini memiliki ciri khas yang unik. Baju adat ini mempunyai bahan dasar yang bermotif lurik. Tak jarang ada juga yang dibuat motif beragam seperti motif kembang-kembang. Jika dilihat dari segi pengertiannya, ada di Kamus Bahasa Indonesia. Surja ini memiliki arti yaitu jas laki-laki khas Jawa berlengan panjang dan gerak tegak. Selain itu, bahan yang digunakan yaitu kain lurik atau motif kembang. Indonesia dikenal dengan kemajemukannya. Setiap suku memiliki ciri khas tersendiri, termaksud bentuk rumah adat yang berbeda-beda di setiap daerah memiliki nilai historis dan filosofis. Supaya Anda tidak bingung, inilah rumah adat Yogyakarta berikut ini. 1. Rumah Joglo Jompongan. Joglo merupakan adat suku Jawa, begitu pula dengan adat Jogja. Meskipun sama-sama memiliki rumah joglo, Yogyakarta memiliki corak dan karakter tersendiri. Yang terlihat mencolok adalah adanya perbedaan joglo dan relatif biasa. Maka daerah tertentunya memegang rata dan istiadat dalam budaya masyarakat. Jogja mereka mempercayai ada hubungan yang erat antara hubungan suku bawah dan atas. Maksudnya, mereka memiliki hubungan yang khusus dengan pantai selatan sebagai sumbu bawah dan Gunung Merapi sebagai sumbu atas. Begitupun dalam ketentuan pembuatan rumah adat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tari adat Jogja. 1. Tari Serimpi. Tarian dari Yogyakarta yang sangat terkenal hingga kancah internasional. Dulunya, tarian ini merupakan salah satu tarian khas Yogyakarta yang dianggap sakral dan hanya boleh dipertunjukkan di lingkungan keraton saja. Tari Serimpi lebih dipertunjukkan untuk acara-acara resmi saja, seperti acara ritual kenegaraan hingga acara peringatan naiknya tahta sultan. Namun, semakin berkembangnya zaman, tari Serimpi ini boleh ditarikan di beberapa acara lainnya seperti acara penyambut tamu dan lain sebagainya. Perlu diketahui, tari Serimpi ini dimainkan oleh 4 orang penari wanita yang terlihat sangat cantik dan juga anggun. Ciri khas dari tari Serimpi ini yaitu gerakan yang lambat dan lemah, gemulai yang mana memberikan makna kelemah, kelembutan dan juga kesopanan. Alat musik Yogyakarta. 1. Kendang. Kendang memiliki ukuran yang beragam. Kendang yang memiliki ukuran lebih kecil sering disebut sebagai ketipung. Jenis dari kendang menengah disebut sebagai kendang ciblon atau juga kendang kebat. 2. Gender. Bentuk dari gender ini sangat mirip dengan alat musik khas Batam yang berasal dari gamelan Bali. Pemukul yang digunakan untuk memainkan gender ini berbentuk bundar dan menggunakan kayu berlapis. 3. Saron. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat sarung menggunakan lembaran logam yang berukuran kecil. Saron dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan alat khusus yang terbuat dari bahan kayu. Oke, di sini saya akan memberikan 3 contoh wisata alam Jogja. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Salah satunya yang masih dapat kita nikmati saat ini adalah candi-candi bahasa Indonesia yang ngerti agama tempat ibadah peninggalan purbakala. Candi biasanya berasal dari
peradaban Hindu dan Buddha dan sekitarnya. Terdapat objek wisata candi yang sangat populer dan sering ramai dikunjungi oleh wisatawan ke Jogja dan sekitarnya. 1. Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko sebenarnya ini bukan merupakan candi, melainkan keruntuhan sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut dengan Keraton Ratu Boko. Lokasinya berada di atas sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 185,97 meter. Di atas permukaan laut, terkenal dengan keindahan pemandangan matahari tenggelam pada sore hari untuk keindahan sunsetnya di Indonesia. 2. Candi Prambanan. Candi Prambanan juga menjadi salah satu yang terkenal di Indonesia dan ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991 yang terdiri dari beberapa agama Hindu. Berkunjung ke Candi Prambanan banyak hal yang menarik selain mendapat pengetahuan sejarah. Kalian ketahui bahwasannya kompleks ini memiliki banyak yang menarik. Selain itu, tersedia museum yang berisi banyak peninggalan dari zaman dulu di Candi Prambanan ini. 3. Candi Borobudur. Siapa yang tidak mengenal dengan Candi Borobudur, peninggalan agama Buddha yang pernah masuk dalam 7 keajaiban dunia ini. Dibangun pada tahun 824 dan memakan waktu sekitar 100 tahun pengerjaannya. Candi Borobudur sepertinya jadi wisata yang wajib dikunjungi. Jika di Jawa Tengah, daerah Magelang yang dikelilingi oleh beberapa gunung membuat pandangan di lokasi wisata ini sangat indah, terutama monsoon-resinya. Oke, saya akan memperkenalkan makanan khas Jogja. Satu, sate kelatak, terbuat dari daging kambing muda yang ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Dalam proses pembakaran, sate ini hanya dibumbui garam. Makanan ini biasanya dinikmati bersama siraman kuah gulai. Dua, gudeg. Terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Warna coklat dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan dengan bahan lain. Makanan ini biasanya dinikmati bersama nasi hangat, ayam kampung, kuah santan kental, krecek, tempe, dan tahu bacem.